Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tanda loncengnya maupun di share kalau video ini bermanfaat. Karena subscribe itu gratis, teman-teman, agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke, teman-teman, kita lanjut videonya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi resep pakan sapi yang sehat dan tentunya sapinya cepat gemuk, teman-teman. Untuk teman-teman tonton terus resepnya. Ini resep sederhana. Untuk bahan-bahannya ini, teman-teman, saya menggunakan jerami kering, teman-teman. Jerami kering dan rumput hijauan atau rumput odot. Untuk cara peracikannya, agar nanti bisa kita berikan ke sapi itu lebih mudah dan sapinya itu makannya lebih lahap, dengan cara kita potong, teman-teman. Ini jeraminya, ini jerami kering, teman-teman. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan jerami basah. Tapi di sini saya seadanya jerami kering, jadinya saya memanfaatkan jerami kering ini, teman-teman, untuk resep pakan sapi yang sehat dan tentunya lahap makan, cepat gemuk. Untuk caranya, kita potong menggunakan sabit ataupun alat sederhana, alat pembantu. Untuk pemotongannya jerami ini pendek-pendek atau kecil-kecil, teman-teman, kayak ini, teman-teman. Kayak ini kita potong. Untuk di sini kenapa saya potong kecil-kecil kayak ini, agar sapinya ini makannya itu sedikit berbeda atau sedikit lebih memudahkan sapinya itu loh, teman-teman. Ngunyah gayem iki luweh enak no lur. Dengan cara saya potong kecil-kecil kayak ini, teman-teman, jerami keringnya. Kayak ini. Cara pemotongannya juga mudah. Kita menyiapkan sabit maupun alat pemotong yang modern maupun sederhana juga bisa digunakan, teman-teman. Untuk teman-teman yang mau membuat ini juga bisa menggunakan jerami basah, juga bisa, teman-teman. Untuk teman-teman pas waktu panen juga bisa menggunakan resepnya menggunakan jerami basah. Dan ini yang sudah saya potong tadi, teman-teman. Hasilnya kayak ini, kecil-kecil pemotongannya kayak ini. Selanjutnya kita tahap yang kedua adalah memotong rumput odotnya, teman-teman. Untuk memotong rumput odotnya juga sama, kecil-kecil, teman-teman, kayak ini. Nah, ini, teman-teman, kita potong kecil-kecil kayak ini. Sampai kecil-kecil kayak gini. Ini, teman-teman, hasilnya pemotong atau menggunakan pemotong sederhana. Dan ini yang sudah saya potong dan hasilnya kayak gini, kecil-kecil, tidak panjang-panjang. Saya memotongnya pendek-pendek. Dan kemudian kita siapkan bahannya. Yang ketiga adalah air, teman-teman. Untuk airnya di sini saya menggunakan air hangat atau air yang sudah direbus. Dan air ini saya akan tambah ke jerami kering ini, atau jerami kering ini saya akan cuci, teman-teman. Tapi mencucinya di sini saya menggunakan air hangat atau air yang sudah kita rebus. Ini masih hangat kayak ini.
agar kotoran ataupun jamur-jamur yang menempel pada jerami kering ini hilang dan bersih teman-teman. Ini supaya jeraminya lebih aman, dan tentunya jerami ini kalau kita cuci dengan air hangat itu lebih lemes lur. Damen iki malih lemes ngono lur. Gen sapi niki mangane kuwi luweh gayem, luweh lahap ngono. Kemudian kita masukkan ke ember kosong untuk jerami yang sudah kita cuci, lalu kita peras atau kita tiriskan kayak gini teman-teman. Menggunakan tangan saja juga bisa kayak gini. Kayak gini teman-teman. Dan untuk airnya kita buang teman-teman. Ini kita tambah lagi jerami keringnya, lalu kita aduk-aduk kayak gini agar jamur ataupun kotoran-kotoran yang menempel di jerami ini hilang dan bersih. Kayak ini teman-teman, supaya nanti pada saat kita berikan ke sapi itu jeraminya itu lebih aman kalau menggunakan resep atau cara pembuatan pakan alternatif dan sehat tentunya teman-teman. Setelah itu ini teman-teman hasilnya. Perbedaannya sama jerami yang masih belum kita cuci dengan air hangat, itu kita pegang itu agak kasar, dan setelah kita cuci dengan air hangat itu tidak terlalu kasar teman-teman, lebih lembek gitu teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke loyang ini atau ember ini teman-teman, jerami yang sudah kita cuci menggunakan air hangat. Nah ini masukkan. Perbedaannya banyak sekali dari sebelumnya. Kalau masih kering ya kayak gitu, kayak masih mempunyai debu-debu. Tapi kalau sudah kita cuci menggunakan air hangat, itu menjadi lebih, jeraminya itu lebih lembek, dan tentunya nanti sapinya juga makannya lahap. Selain itu di sini kita tambah lagi dengan rumput todot teman-teman. Rumput todotnya kita campur kayak gini agar merata kayak gini. Kita aduk-aduk kayak gini teman-teman. Nah ini teman-teman, kita aduk. Setelah itu di sini saya juga menambahkan bekatul teman-teman. Di sini manfaat dari jerami padi sampai dedak bekatulnya juga saya manfaatkan teman-teman, untuk resep pakan sapi alternatif agar sapinya sehat dan tentunya lahap makan, cepat gemuk. Untuk takaran bekatulnya atau bekatul padinya itu secukupnya saja teman-teman, agar lebih jerami dan rumput todotnya ini lebih kental ataupun lebih padat teman-teman. Kayak ini kita campur-campur kayak gini sampai merata agar tercampur kayak gini. Ini teman-teman. Setelah itu kita tambah lagi sedikit bekatulnya agar lebih padat lur, biar sapinya makannya lebih lahap. Setelah itu di sini saya menggunakan penyedap rasa atau supaya sapinya makannya dengan lahap, menggunakan garam teman-teman, garam dapur untuk penyedap rasanya, agar
jerami kering ini atau damen, rumput odot sama bekatul ini mempunyai cita rasa yang berbeda dari sebelumnya teman-teman. Dan nantinya pada saat kita berikan ke sapinya itu makannya lebih lahap. Setelah itu di sini saya juga memanfaatkan air bekas beras teman-teman, atau nama lainnya adalah air leri lur, untuk sebagai campuran agar lebih padat atau agar lebih jos resep pakannya atau comburannya dari bahan alternatif, dan tentunya sehat, sapinya juga lahap, tentunya cepat gemuk teman-teman. Langsung kita berikan saja ke sapinya. Untuk teman-teman juga bisa mencoba, untuk resepnya sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir tahap-tahapnya. Untuk teman-teman yang sapinya tidak doyan jerami kering, juga bisa memanfaatkan atau caranya agar sapi kalian itu lahap makan jerami kering adalah dengan cara kita potong kecil-kecil kayak yang tadi, kemudian kita campur dengan rumput hijauan, dan kita campur dengan bekatul padi maupun konsentrat teman-teman juga bisa, dan ditambah dengan air. Untuk airnya di sini saya menggunakan air bekas beras atau leri. Untuk teman-teman juga bisa menggunakan air minum ataupun air yang sudah direbus, yang lebih baik. Alangkah baiknya agar sapinya ini tidak flu atau batuk lur. Sama garam dapur untuk penyedap rasanya teman-teman. Ini sapi saya makannya sangat lahap, hanya menggunakan atau memanfaatkan jerami kering, bekatul padi, dan leri atau air bekas cucian beras, sama penyedap rasanya garam itu teman-teman. Dan sapinya sangat lahap memakan jerami atau pakan sederhana, tapi sapinya sehat, lahap, dan terus cepat gemuk lur. Kayak ini teman-teman, makanya sangat lahap. Teman-teman juga bisa meniru ataupun mencoba resep ini untuk sapinya yang angel mangan damen lur. Bisa mencoba dengan trik ini, yaitu dengan cara kita potong kecil-kecil ataupun pendek-pendek seperti yang saya potong jeraminya, dan ditambah dengan rumput hijauan. Untuk rumput hijauan terserah kalian menggunakan rumput apa, sama bekatul ataupun konsentrat juga bisa. Untuk airnya juga bisa menggunakan dari air leri maupun dari air minum atau yang sudah kita rebus, agar sapinya lebih sehat dan tidak mudah terkena penyakit atau flu, batuk lur. Ini teman-teman, sapi saya makannya dengan lahap, hanya dengan pakan alternatif, atau saya memanfaatkan jerami damen, jerami kering, untuk saya jadikan pakan sapi yang sehat dan tentunya lahap, sapinya cepat gemuk teman-teman. Untuk tambahannya berupa bekatul padi sama garam penyedapnya, dan air bekas cucian beras atau leri, dan kemudian rumput odot teman-teman. Ini sampai habis ini teman-teman. Nah, ini makannya sapi saya. Baik teman-teman, cukup sekian kesempatan kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe,
Bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.